Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta lobster tawar dimanapun kalian berada. Jumpa lagi ya dengan channel kesayangan kita Saifullah Official yang akan membahas tentang budidaya lobster air tawar tentunya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas apa ya? Kita akan membahas tentang ini teman-teman, apa namanya, banyaknya teman-teman yang menyerah dalam budidaya lobster air tawar. Oke, kita langsung ke kolam aja ya kayaknya. Ini ada Mas Tau lagi bersih-bersih. Whoops. Oke, kita sudah ada di kolam ya teman-teman. Jadi banyaknya teman-teman budidaya lobster air tawar itu menyerah ya akhirnya, karena mereka mungkin banyak menemui kematian dalam budidaya lobster tawar. Kebanyakan itu dari pemula ya teman-teman. Dari pemula setiap hari ada kematian sampai akhirnya tinggal beberapa, akhirnya mereka menyerah dengan budidaya lobster tawar. Padahal dalam budidaya lobster tawar itu sebetulnya istilah menyerah itu tidak ada teman-teman. Kalau menurut kami istilah menyerah itu nggak ada. Yang ada itu adalah belum sukses pada waktunya teman-teman ya. Jadi istilah menyerah dan gagal itu nggak ada. Yang ada itu mereka menyerah sebelum waktunya. Jadi seperti saya ini ya, saya cerita tentang pengalaman saya pribadi ya. Dulu saya itu memulai budidaya lobster air tawar itu malah dari 300 bibit. Bayangkan ya, mulai dari 300 bibit pada awal tahun 2017 saya menemui kematian setiap hari. Itu yang mati bukan 1-2 ya mati, tapi 30, 20, 25, 15, begitu seterusnya setiap hari saya menemui kematian. Itu saya memulai budidaya lobster tawar itu gagal total ya. Perlu digarisbawahi ya. Saya itu memulai tahun 2017, mulai riset sama teman saya, Mas Dedi namanya, yang sekarang berkecimpung di dunia perkapalan dan permobilan. Halo Mas Dedi, apa kabar? Pasti semoga Mas Dedi sehat selalu sekeluarga ya, dan melihat video ini. Kita pernah berjuang bersama dulu. Jadi dulu itu saya memulai dari 300 bibit. Akhirnya banyak yang gagal. Lalu saya evaluasi apa yang kurang, kenapa kok bisa mati, kenapa ini, kenapa itu. Saya evaluasi dari suhunya, saya evaluasi dari pH-nya, saya evaluasi dari TDS-nya. Akhirnya dari 300 yang mati teman-teman, 300 bibit yang mati, yang bertahan hidup hanya berapa? 15. Bayangkan ya, dari 300 bibit mati yang bertahan hanya 13 ya. Jadi dari 13 ekor bibit yang akhirnya menjadi indukan, akhirnya bisa menghasilkan berapa? Menghasilkan ribuan ya. Dari menghasilkan ribuan itu akhirnya tersebar hampir ke seluruh Indonesia ya, kecuali Papua saya belum, sama Aceh. Jadi semuanya insya Allah saya sudah pernah kirim ke wilayah Jawa Timur hampir semua. Itu ya teman-teman. Jadi 300 bibit yang bertahan hanya 13 ya. Namun itu jadi motivasi ya buat teman-teman semuanya. Jadi ketika kalian menemui kematian, itu wajar teman-teman. Apalagi kalian itu pemula ya, seperti saya dulu. Sampai sekarang pun saya masih belajar ya. Karena kenapa, sifat dari lobster air tawar ini enggak sifat alamiahnya ya.
itu ya Sabtu pasti bakal menemui suatu proses, yaitu proses adaptasi. Nah, di situ adalah proses yang paling sulit dalam budidaya lobster air tawar, teman-teman. Karena kenapa? Karena proses adaptasi itu, kenapa saya bilang paling sulit? Karena lobster air tawar harus adaptasi ulang di tempatnya yang baru, di kolamnya yang baru, yaitu adaptasi apanya? Suhunya, lalu pH-nya, harus adaptasi ulang ya, dari kolam yang lama ke kolam yang baru. Nah, jadi kalau misalkan lobster kalian mati, itu wajar teman-teman ya. Bukan hanya itu aja, manusia pun juga menemui kematian ya, apalagi lobster air tawar. Yang ada itu kita hanya bisa melakukan semaksimal mungkin ya, dari sirkulasinya, lalu aerasinya, oksigen yang terlarut pada kolam, lalu pakannya yang penting ya, jangan terlalu banyak pakan pelet ya, pakan buatan. Pelet itu hanya selingan, yang pasti itu kalian bisa memberikan makan sayuran ya, ataupun hewani ya, seperti bekicot, cacing, ikan potong ya. Kalau ayam goreng jangan ya, ayam goreng dimakan aja. Oke teman-teman, itu jadi motivasi buat kalian ya. Bahkan saya pun yang udah dari tahun 2017 masih menemukan kendala-kendala kematian ya, seperti mati massal. Ini aja barusan kita ketemu ada 2 yang mati nih. Coba kita lihat. Nah ini, coba lihat kan Mas Aul. Nah itu, ini kita mati ya. Oke, kita langsung perlihatkan yang mati. Nah ini ada yang mati, hilang cangkang capitnya. Ini kemungkinan dia proses molting lalu diserang sama temennya ya. Nah ini juga ada yang menggang ya tengahnya. Ini kemungkinan mati lemas karena perubahan suhu yang drastis pada kolam. Karena saya memiliki kolam semi outdoor ya, jadi masih ada air hujan yang masuk ke dalam kolam, kemungkinan kekurangan oksigen lalu mati lemas. Nah seperti itu teman-teman contohnya. Jadi apalagi kalian memulai dengan 1 set atau 2 set ya, itu menurut saya kalau untuk pemula masih kurang ya, bisa aja itu habis nanti kalian. Minimal ya 3 set kalau menurut saya. Dan jangan memulai dari bibit, belajarnya pengalaman dari saya. Kalau kalian pemula jangan memulai dari bibit. Karena kenapa? Bibit itu sangat rentan sekali terhadap pergantian suhu, lalu kondisinya belum survive ya, seperti indukan, gampang mudah mati. Indukan pun itu masih sering mengalami kendala kematian, apalagi bibit ya. Itu teman-teman, itu adalah pengalaman pahit saya. Namun saya belajar dari pengalaman pahit dan akhirnya alhamdulillah bisa menghasilkan ribuan yang sudah tersebar hampir ke seluruh Indonesia ya. Oke teman-teman, jadi jangan pernah menyerah dalam budidaya lobster air tawar. Istilah gagal itu nggak ada, yang ada itu kalian menyerah sebelum waktunya ya. Perlu digarisbawahi lagi, dalam video ini saya hanya memberikan pengalaman pribadi saya dalam budidaya lobster air tawar. Jangan dimasukkan hati teman-teman jika ada kesalahan kata dan ucapan. Oke, sepertinya videonya cukup ya Mas Taul ya. Ya, jangan lupa apa Mas Taul? Dan komen ya. Oke, semoga video sharing-sharing tentang budidaya lobster air tawar ini bermanfaat buat kalian semua ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video Saifullah Official. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya
karena ketika saya mengupload video akan ada video-video yang lain yang akan share tentang budidaya lobster tawar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye. Tutup.